Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di Sempu 3 maupun yang mengikuti secara live streaming. Kita akan segera memulai ibadah 3 tahun mengenang berpulangnya Ibu Lina Gumulya atau Ibu Stefanus Wijaya. Teman-teman sekolah Mami biasa memanggil dengan Go Chulin atau Coling. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti secara live streaming, mohon bisa menuliskan nama di HP atau di laptop masing-masing, supaya kita bisa tahu siapa saja yang ikut live streaming dalam acara sore hari ini. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara live streaming, mohon bisa menuliskan nama di HP atau laptop masing-masing supaya kita bisa tahu siapa saja yang ikut live streaming dalam acara sore hari ini. Dan nanti pada akhir acara ini, saya minta semua kamera dibuka supaya kita bisa foto bersama. Ya, jadi meskipun di rumah, nanti kami bisa melihat dan mengabadikan semua yang hadir di acara ini, meskipun mengikutinya secara online. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita akan pujikan lagu yang pertama, Ku Percaya Janjimu. Percaya janjimu dalam
renungan pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu, baik yang ada di Sempu 3 maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan lebih dahulu berdoa sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sore hari ini ada bersama-sama dengan keluarga Pak Stefanus Wijaya mengenang kembali 3 tahun Tuhan memanggil pulang Ibu Lina, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan saudara-saudara sepelayanan, dan meninggalkan dunia ini. Kami ingin mengenang kembali bahwa selama 3 tahun tanpa almarhumah, Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Pak Stefanus Wijaya, bagi Ibu Lisna dengan keluarga, bagi Bapak Didik dengan keluarga, dan juga bagi Fani dengan keluarga. Kami percaya bahwa 3 tahun perjalanan ini mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini kami ingin mengenang kembali betapa kami tidak bersyukur apabila kami melupakan segala sesuatu yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kami, yaitu kehadiran almarhumah Ibu Lina Stefanus Wijaya di dalam kebersamaan setiap dari kami. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau menolong setiap dari kami, supaya firman ini bukan hanya menjadi tempat di mana kami mengenang almarhumah, tetapi juga boleh melihat kembali ke dalam hidup kami masing-masing akan arti dan makna kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini supaya apa yang keluar dari mulut dan bibirnya adalah kebenaran setiap firman Tuhan yang hidup. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Tidak terasa, sudah 3 tahun berlalu, rasanya baru kemarin. Ya, rasanya baru kemarin Bu Lina masih bersama-sama dengan kita. Tetapi ternyata sudah 3 tahun Bu Lina meninggalkan kita semua. Nah, hari ini kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Pak Stefanus, bersama dengan Bu Lisna sekeluarga, bersama dengan Pak Didik sekeluarga, dan Fani sekeluarga. Saya manggilnya Fani tanpa Bu ya. Nah, soalnya ini anak remaja saya dulu ini ya. Nah, saya kira nggak mudah ya melalui 3 tahun perjalanan. Nanti mungkin Pak Stefanus akan memberikan kesaksian bagaimana menjalani proses selama 3 tahun sampai hari ini bisa dengan tegar gitu ya. Sampai hari ini bisa dengan hati yang besar menerima sebuah situasi, sebuah kondisi ditinggal pergi oleh kekasih hati. Masih menjadi kekasih hati ya Pak Stefanus ya? Iya. Nah, tentu bukan hal yang mudah ya, melalui proses kematian itu bukan hal yang mudah. Banyak orang hanya berkata sudah diikhlaskan, ya, enggak usah nangis terus misalnya gitu ya. Ternyata itu bukan proses yang bisa dengan cepat dilalui oleh keluarga yang mengalami duka cita. Nah, kalau hari ini bersama dengan Pak Stefanus sekeluarga kita mengenang kembali perjalanan 3 tahun, maka kita juga mengenang satu hal bahwa 3 tahun ini sudah dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Seperti tadi lagunya bahwa semua dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, baik yang ada di Sempu 3 maupun yang ada di rumah, saya akan membacakan satu ayat saja dari Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga.
Nah, dalam ayat ini Daud sang pemazmur membandingkan kehidupan manusia, kehidupan kita semua itu dengan rumput dan juga bunga di padang. Kalau dibandingkan maka kita akan menemukan sebuah kenyataan bahwa apabila dibandingkan dengan rumput atau dengan bunga, maka usia manusia itu jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Mazmur pasal 90 ayat 10a mengatakan usia kita itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, bunga, seindah-indahnya bunga, itu yang 70 tahun usianya hanya bunga plastik. Rumput juga hanya rumput plastik. Rumput atau bunga itu umurnya hanya hitungan hari. Apalagi kalau itu rumput liar di rumah kita, begitu sudah muncul sedikit kita akan cabut dan itu berarti mati. Bunga adalah tanaman yang indah yang ketika bermekaran itu sangat cantik dan kita menyukai banyak bunga-bunga yang bermekaran. Tetapi masalahnya adalah berapa lama bunga itu akan hidup di dalam kehidupan ini. Ya, pasti contekannya terbang. Bunga itu secantik apapun umurnya nggak lama. Bisa jadi bunga itu sedang bermekaran dengan sangat indah, itu sudah langsung ada tangan yang akan memetik. Nah, kalau tangan yang memetik itu memetik lalu meletakkannya di dalam vas dan kemudian diletakkan di dalam rumah kita, lalu kita menatap keindahannya, itu masih ada fungsinya. Tetapi kadang-kadang anak-anak kecil itu akan memetik bunga lalu dirajang pakai pisau dan dijadikan pasaran. Ya, saya nggak tahu apakah anak zaman sekarang itu sempat pasaran apa enggak, tapi saya ketika masih kecil pasaran. Ngambilin tanamannya tetangga gitu ya. Tetangga saya itu dulu hotel. Jadi sudah kenal dengan karyawan-karyawan hotel. Kalau pengen pasaran itu tinggal metik aja. Oh, mereka juga malah lebih senang dipetii daripada harus mangkas. Nah, petii lalu bawa rumah dan pakai pisau kemudian jadilah itu pasaran. Kalau diperlakukan seperti ini, bunga secantik apapun juga itu akhirnya nggak cantik lagi. Kalaupun bunga yang cantik yang bermekaran itu tetap dibiarkan di pohonnya, maka lama-kelamaan, hitungan hari saja, bunga itu akan menjadi layu, lalu berguguran dan mati. Jadi kalau pemazmur ini membandingkan manusia dengan rumput atau bunga di padang, maka dalam satu hal manusia itu mengungguli. Karena manusia memiliki batas waktu yang lebih lama, lebih panjang dibandingkan dengan batas waktu tanaman, rumput atau bunga di padang. Namun demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari rumput atau bunga di padang? Mereka tahu umur mereka itu singkat. Mereka tahu umur mereka tidak lama. Mereka setiap waktu akan dicabut atau dipangkas dan itu artinya mereka akan lebih cepat mati. Namun walaupun bunga-bunga itu tahu umur mereka tidak panjang, mereka tetap bermekaran dengan sangat indah. Mereka tetap memberikan harum bagi setiap orang yang mencium bunga-bunga itu. Mereka bisa menunjukkan sebuah kehidupan yang layak untuk menjadi berkat bagi sesamanya, bagi alam semesta, melalui kecantikan bunga-bunga itu ataupun melalui keharuman bunga-bunga itu. Walaupun umurnya singkat, tetapi rumput atau bunga-bunga di padang, di taman, itu memberikan fungsi di dalam hidupnya. Mereka tidak berpikirlah cuma hidupnya berapa hari, bahkan ada yang hidupnya cuma pagi lalu malam sudah mati. Toh mereka tetap bermekaran. Mereka tidak akan mengatakan sudahlah nggak usah berbunga, toh sebentar lagi mati gitu ya. Tidak, mereka tetap bermekaran, mereka tetap mekar dengan cantik dan memberikan kecantikan keindahan itu kepada setiap orang. Bapak Ibu dan
saudara-saudari semua, khususnya keluarga Pak Stefanus dan kita semua kerabatnya yang mengenal Bu Lina dengan baik. Kita pasti tahu siapa Bu Lina. Seorang yang energik menurut saya, seorang yang penuh semangat luar biasa. Kadang-kadang saya dulu kalau dekatan sama Bu Lina rada minder. Kenapa? Satu, Bu Lina itu kalau berpakaian modis gitu ya. Nggak kayak saya yang rada ketinggalan zaman. Ini Bu Lina itu modis sekali. Ya. Lalu rambutnya rapi. Itu ya Bu Indah ya, Bu Indah ketawa. Ingat itu ya, rambutnya rapi, kemudian dandan dengan cantiknya gitu ya. Sementara saya yang mohon maaf usianya lebih muda itu sudah ndak pernah begitu gitu ya. Saya pikir aduh saya nek jejer sama Bu Lina ki jane rada minder. Saya kayak burennya. Ya. Wah, kok rada gimana gitu ya. Wah, Bu Lina seorang yang tampil dengan modis, yang memperhatikan penampilannya dengan sangat baik. Tetapi nggak cuma itu. Bagi teman-teman Komisi Dewasa GKI Ngupasan pasti tahu, Bu Lina seorang yang gerakannya itu cepat dan sekarang ternyata nurun pada Bu Lisna. Wah, apa aja di perantas itu bisa. Mungkin nanti Fani kalau anaknya udah gede itu akan seperti itu ya. Kalau diizinkan Henry. Udah getek-getek. Wah, Bu Lina ini ada di mana saja, melayani, bekerja, merantasi segala sesuatu yang mungkin orang lain itu nggak kepikiran itu akan dipikirkan. Dan ternyata kerjasama dengan Pak Stefanus luar biasa sempurna. Ini suami istri yang sangat sempurna ya, perfect sekali gitu. Jangan sampai ada yang kurang. Jangan sedetail-detailnya mungkin sampai orang nggak mikir aja kepikiran gitu ya. Dan itu muncul. Nah, ini adalah sebuah bukti gitu ya, bahwa Bu Stefanus ini bukan seorang yang berdiam diri saja, lalu menikmati hidup. Nah, punya suami yang kerja keras, ya, yang berlimpah-limpah, harusnya sudah nggak ngapa-ngapain ya Pak Steve ya, Bu Lina itu ya. Tapi masih merantasi semua sampai mau nunggu di kantin gereja. Itu dilakukan dengan luar biasa. Itu ada Pak Otniel, sekarang Ketua Komisi Dewasanya GKI Ngupasan, begitu ya Pak Otniel ya. Wah, luar biasa deh. Pokoknya kalau hari Minggu ada kantin, pasti di situ duduklah Bu Stefanus dan Pak Stefanus. Sampai kadang-kadang kalau mau beli di sana rada sungkan karena wah, bosnya Alimka kok malah yang juali gitu ya. Wah, rasanya rada nggak enak dilayani oleh bosnya Alimka. Tetapi itulah gerakan-gerakan dari Bu Lina. Nah, Bapak Ibu, bagi kita keluarga ya yang melihat hari-hari terakhirnya Bu Lina, itu juga akan menemukan hal yang luar biasa. Yang lalu sudah saya sampaikan ingatan saya, dan kalau saya ingat itu ya sedih ya tertawa gitu ya, karena sesuatu yang sangat berkesan yang sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Jadi dalam pelayanan ke rumah sakit di ruang Sinta, saya masuk ke sana dan semua keluarga itu keluar. Jadi berdualah saya dengan Bu Lina. Ketika saya baru menyapa Bu Lina gitu ya, Bu Lina langsung menjawab dengan tegas, Bu Shirley, saya masih mau hidup gitu. Waduh, saya sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi nih gitu. Jadi saya harus ngomong apa? Lu Bu Lina harus hidup memang gitu ya. Akhirnya berbicara, bernyanyi, dan kemudian ada firman yang saya sampaikan. Dia tetap mengatakan, saya mau hidup. Saya masih mau hidup. Nah, ternyata itu berjalan cukup mungkin 1 minggu. 1 minggu ya, Van ya, 1 minggu. Berapa kali saya datang di rumah sakit itu dan Bu Lina punya kekuatan yang luar biasa. Suatu saat anak-anak sudah menangis semua, Bu Lina buka mata dan bilang, "Ngopo do nangis?" gitu ya. Ini sesuatu yang anak-anak menurut saya juga kaget gitu, karena saya juga kaget. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Bu Lina itu punya kekuatan untuk hidup. Semangat hidupnya itu besar sekali, luar biasa. Pada hari yang terakhir ketika infus sudah dilepas semua, tidak makan, tidak minum, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Ada semangat hidup yang baik. Saya kira Bu Lina juga menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama. Tetapi pada masa-masa akhir dari kehidupannya,
Bu Lina justru menularkan sebuah semangat hidup yang besar. Saya merasakan sekali semangat itu. Sampai hari ini kalau saya merasakan kayaknya sudah ndepro aja dah. Tuhan mengingatkan saya pada Bu Lina yang selalu berkata, saya masih mau hidup. Tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan kematian. Paling tidak ada 4 orang dari keluarga besar saya meninggal pada tahun 2018. Dan kemudian ada banyak jemaat yang hubungannya dekat dengan saya juga tahun 2018 meninggal. Ada Pak Dalice, ada Bu Aprianti, belum jadi besannya Pak Budi waktu itu ya. Lalu ada Tante Kyok. Tante Kyok itu Bu Pujiharjo. Meninggal seminggu sebelum papi saya meninggal. Lalu kemudian ada Tante Marjuki tahun 2018 dan Bu Lina. Kalau maminya Pak Otniel tahun berapa ya? 2019 ya? Iya. Jadi tahun itu adalah tahun yang penuh dengan peristiwa kematian. Tetapi ketika melihat semuanya itu dan ada rasa sedih gitu ya, Tuhan menunjukkan kembali ingatan saya pada semangatnya Bu Lina yang luar biasa. Tidak menunjukkan rasa sakit, tidak menunjukkan rasa kecewa, tetapi semangat itu hadir di dalam kehidupan Bu Lina dan itu menular kepada orang-orang yang saat itu ada di sana. Nah, inilah kenangan yang kita mau lihat bahwa almarhum sampai akhir hidupnya mau mengatakan kepada kita, dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Dan yang diberikan itu adalah semangat. Kalau kita melihat kehidupan kita akhir-akhir ini, khususnya pandemi COVID-19 ini, kita akan menemukan semakin banyak orang itu tidak bersemangat untuk hidup. Semakin banyak orang kehilangan semangat dalam hidupnya. Anak-anak sekolah juga sudah tidak semangat, karena setiap hari hanya online. Orang bekerja di dalam rumah juga tidak semangat. Tadi khotbahnya Pak Hadian mengatakan semakin sering di dalam rumah itu bukannya semakin baik, malah semakin banyak pertengkaran. Orang sudah lama-lama jeleh 24 jam lihat orang yang sama gitu ya. Apalagi kalau modelnya model Bu Lisna yang mobile terus itu, wah, itu nek suruh 24 jam di rumah itu kok apa ya betah. Betah enggak Pak Fendi? Enggak ya? Enggak betah. Iya, ya kan. Nah, orang bekerja di rumah juga enggak betah gitu. Lalu kemudian kalau hanya seperti itu masih enggak apa-apa. Karena pada pandemi begini, orang sudah mulai banyak yang kehilangan nafkah, kehilangan pekerjaan, usahanya mulai menurun gitu. Dan kemudian banyak orang mengalami putus asa, frustasi, dan kehilangan semangat hidup. Ada banyak sekali orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih bisa bergerak dengan produktif, tetapi sudah kehilangan semangat. Hari ini ketika kita mengenang kembali perjalanan kita selama 3 tahun tanpa almarhumah, kita menemukan sebuah kenyataan. Di dalam menjelang akhir hidupnya, Bu Lina tetap menularkan semangat itu kepada setiap orang yang ada di ruang Sinta, ada di kamar Sinta. Menularkannya kepada setiap dari kita. Tuhan itu dengan caranya yang luar biasa memakai Bu Lina untuk memberikan kepada kita sebuah semangat untuk terus menjalani hidup. Walaupun hidup ini tidak seperti apa yang kita inginkan. Bu Lina pasti ingin sembuh. Bu Lina pasti ingin tubuhnya tidak sakit. Tetapi semangat itu tetap diberikan. Walaupun pasti di dalam tubuhnya itu ada banyak hal yang membuatnya tidak nyaman. Tetapi itu tidak pernah disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang dia tunjukkan adalah semangat untuk hidup, berjuang untuk tetap hidup. Nah, Bapak Ibu dan kita semua, khususnya Pak Stefanus, Bu Lisna, Pak Didi, dengan Fani bersama dengan keluarganya. Biarlah semangat hidup ini terus ada di dalam kehidupan kita. Bu Lina sudah tidak ada bersama dengan kita.
kita sudah menjalaninya selama 3 tahun tanpa almarhumah, tetapi semangat itu masih ada. Ya, ketika mengingat 40 hari, kalau nggak salah waktu di rumah itu 40 hari ya, Fani memberikan kesaksian yang saya masih ingat, masih Bu Lina itu ternyata masih ngurusi jepit rambut, karet rambut ya, yang ternyata pernah juga diberikan ke saya itu ya. Ternyata itu hasil karyanya Bu Lina. Itu sesuatu yang orang lain mungkin akan gini, kasihin karyawannya aja sih, kenapa gitu ya. Tetapi kalau itu mau dikerjakan, berarti Bu Lina mau menunjukkan kepada setiap dari yang melihat ada satu semangat untuk memanfaatkan hidup, memfungsikan dirinya selagi hidup. Dan itu menjadi satu kenangan yang menurut saya bagi keluarga tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena itu khususnya untuk Pak Stefanus yang 3 tahun menjalani hidup tanpa almarhumah, terus maju ke depan, pegang semangat hidupnya, dan kemudian yakin bahwa semangat hidup itulah yang akan terus dipegang oleh Pak Stefanus untuk menularkan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mungkin sedang tidak memiliki semangat hidup. Karena memang itulah yang ditinggalkan Bu Lina, salah satunya untuk kita semua, yaitu semangat untuk hidup, semangat untuk melayani di mana saja dia berada. Nanti kalau gereja sudah normal kembali, maka biarlah semangat Bu Lina itu masih ada di GKI Ngupasan, sehingga pelayanan-pelayanan khususnya komisi dewasa itu akan dikerjakan sama seperti ketika Bu Lina mengerjakannya dengan hati untuk gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terus melihat bahwa hidup kita ini hanya seperti rumput atau bunga di padang. Singkat, tetapi yang singkat itu harus menjadi makna bagi setiap orang. Harus ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk kehidupan ini, supaya nanti ketika hidup kita sudah berakhir, semuanya tidak menjadi sia-sia, tetapi semuanya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami ini singkat, walaupun tidak sesingkat rumput atau bunga di padang. Karena Tuhan memberikan kepada kami batasan usia 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Namun dalam proses menjalani 70 tahun atau 80 tahun itu, kami seringkali menjadi kecil hati, kami seringkali menjadi lemah, tidak bersemangat, terlebih ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi hari ini kami mau belajar mengenang kembali apa yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Lina Stefanus Wijaya. Sebuah semangat untuk hidup walaupun kondisi tubuhnya lemah, tidak berdaya. Walaupun tubuhnya mungkin terasa sangat sakit, tetapi almarhumah memberikan semangat yang luar biasa bagi setiap keluarganya yang saat itu mendampingi Bu Lina di hari-hari terakhirnya. Bagi kami semua yang mengenal almarhumah, kami akan mengenal sebuah semangat hidup di dalam diri seorang anak Tuhan. Seorang yang memberi dirinya dengan sempurna untuk melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Tuhan, karena itu biarlah ini menjadi sebuah warisan untuk kami semua. Sehingga kami ketika melayani, ketika kami memberikan diri kami bisa memberikannya dengan segenap hati. Dan itu semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan Pak Stefanus Wijaya secara khusus yang sudah 3 tahun ini tidak lagi bersama-sama dengan almarhumah Bu Lina. Hari-hari ke depan masih panjang. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Engkau tetap mendampingi Pak Stefanus Wijaya di dalam kesendiriannya, supaya damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan itu selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Dan Pak Stefanus Wijaya terus akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Lisna dengan keluarga,
Tuhan juga sudah memakainya dengan luar biasa, menjadi seorang yang energik, penuh dengan semangat, yang bisa melakukan banyak hal. Tuhan juga akan melengkapi dengan kasih Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya dilakukannya dengan hati. Dan Tuhan akan menolong seluruh keluarganya, supaya keluarga Bu Lisna ini juga selalu memiliki semangat hidup yang bisa ditularkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tuhan akan terus memberkati semua pekerjaannya, kehidupan di dalam keluarganya. Tuhan akan jadikan mereka berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Didi dengan keluarganya. Tuhan juga akan terus memakainya dengan semangat yang diwariskan dari almarhumah Bu Lina. Tuhan juga akan memakai Pak Didi menjadi berkat Tuhan, baik di tengah-tengah keluarganya maupun di dalam pekerjaannya. Tuhan akan memakai dia juga dengan memberikan kepadanya semangat hidup yang sama yang pernah Tuhan berikan kepada almarhumah Ibu Lina. Supaya dengan demikian Pak Didi dengan keluarganya juga akan menjalani hari-hari ke depan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, karena tahu bahwa Tuhanlah sumber semangat di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Fani dengan keluarganya. Tuhan juga akan terus memakainya untuk menjadi seorang yang penuh dengan semangat, sama seperti Bu Lina. Tuhan akan memakai Fani di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, bahkan kelak Tuhan akan memakainya juga di dalam pelayanan. Seperti ketika Fani masih remaja, Tuhan akan menolong supaya dengan demikian Fani juga akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat Tuhan melalui banyak hal yang dikerjakan dengan penuh semangat. Kami yakin dan percaya bahwa semangat yang datangnya dari Bu Lina ini bersumber dari kasih Tuhan kepadanya. Karena itu biarlah semangat ini juga lah yang akan terus mengalir di dalam kehidupan Pak Stefanus Wijaya, Bu Lisna dengan keluarga, Pak Didi dengan keluarga, dan juga Fani dan keluarga. Sehingga di dalam kehidupan mereka tidak mengenal kata putus asa, tetapi mereka bisa menjadi berkat Tuhan yang akan terus berbagi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan bagi kami semua, Tuhan ingatkanlah kepada kami bahwa hidup kami ini hanya seperti rumput atau bunga di padang. Hanya sesaat semaraknya, hanya sesaat keindahannya. Tetapi walaupun sesaat, keindahannya itu berguna untuk setiap orang yang menyaksikan bunga-bunga di padang. Biarlah kehidupan kami yang singkat ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya ketika kami Tuhan pakai di dalam kehidupan ini untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami semangat berjuang di dalam hidup. Apapun kondisi kami pada masa pandemi ini, biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan yang menularkan semangat hidup kepada orang-orang yang saat ini sedang lemah dan tidak berdaya. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang kami yakini bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan pengorbanan Yesus Kristus, kesetiaan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada Bu Lisna. Terima kasih untuk Bu Shirley yang sudah memberikan firman Tuhan pada sore hari ini, sungguh menguatkan kita semua. Bapak Ibu, baik yang berada di Sempu 3 maupun yang di rumah, barangkali kita juga punya pergumulan. Barangkali ada teman saudara kita yang sedang sakit, atau barangkali kita masih berduka karena ada saudara-saudara kita yang baru saja dipanggil Tuhan.
terutama ketika masa-masa pandemi, banyak perkara yang tidak pernah kita duga kita alami. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berjalan bersama Yesus, karena kekuatan yang sejati hanya berasal dari Yesus. Kita pujikan lagu penutup, Dalam Yesus. Berikutnya kita akan mendengarkan cerita dari keluarga tentang kenangan dari Ibu Lina Gomulya selama bersama-sama dengan keluarga. Kita akan mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, kemudian menantu, cucu, dan akan ditutup oleh Bapak Stefanus. Waktu dan tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak janjian sama Bu Shirley, tapi semua kenangannya sudah disampaikan Bu Shirley. Bapak Ibu, Mami itu orang yang sangat memperhatikan penampilan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Shirley, baik penampilan wajah maupun pakaian. Tidak pernah sekalipun Mami keluar rumah itu tanpa make up. Tidak akan pernah.
Bahkan terlambat pun Mami akan tetap make up dulu untuk keluar rumah. Sejak kecil, saya selalu melihat Mami make up, dan rupanya itu menurun ke saya sampai sekarang. Karena ketika Mami pergi, alat make upnya saya coba semua. Ya, dan itu lulus SMA kan nggak boleh make up. Lulus SMA, saya sudah mulai mengikuti apa yang Mami lakukan setiap pagi. Lalu Mami juga rajin senam sejak muda untuk menjaga bentuk tubuh dan berat badan. Bahkan sebelum sakit, Mami masih aktif di line dance GKI Ngupasan. Ya, sebelum sakit, Mami rajin setiap Sabtu ikut line dance di GKI Ngupasan. Yang kedua, Mami sangat pandai memprediksi soal jumlah konsumsi. Ya, jadi kalau ada acara pasutri misalnya, Mami itu selalu bisa memprediksi jumlah konsumsi yang dipesan dengan jumlah tamu. Kalau kita target pasutri biasanya berapa Pak Ornil? 100, 150. Lalu mendekati hari H itu yang daftar terlambat itu banyak sekali. Lebih 10, lebih 20. Gimana nih Bu Stef? Tenang, kita nggak usah nambah. Karena yang daftar belum tentu datang. Dan itu terbukti. Tidak pernah nambah konsumsi, tetapi konsumsinya selalu pas. Kalaupun meleset, sedikit Bapak Ibu, nggak akan terlalu banyak. Lalu karena itu Mami sering diminta jadi seksi konsumsi di komisi dewasa dan di acara gereja lainnya. Yang ketiga, Mami orang yang tidak royal. Meskipun secara ekonomi Mami mampu membeli tas, sepatu, dompet, baju, dan lain-lain. Kalau ada salah satu barang Mami yang rusak, sepatu, tas, baju, atau sobek akan dijahit dulu. Kalau sandal ya akan dilem dulu. Ya, kalau saya masuk rumah ada sesuatu yang dijepit di bawah kursi atau di bawah meja makan, saya tahu sandalnya Mami mengap. Ya, diganjel supaya lemnya kuat. Kalau betul-betul rusak, baru Mami akan beli lagi. Itu Mami, dan itu teladan yang diberikan ke saya dan anak-anak. Kalau saya ngomong, Mi, saya mau beli tas. Sebentar, lalu Mami masuk kamar. Salah satu koleksi tasnya akan diberikan saya. Tidak usah beli, kalau bisa tidak usah beli. Pakai tasnya Mami banyak. Baju, sejak jadi majelis bajunya harus warna-warni. Kamu butuh baju warna apa? Hijau. Mami buka lemari pakaian. Tidak usah beli, ambil satu baju Mami. Kalau kamu cukup, pakai saja. Tidak usah beli. Juga untuk cucu-cucu kalau ada kebutuhan, karena ukuran badannya Mami nggak terlalu gemuk, ada yang lungsur ke cucu, sepatu cat terutama ya. Cucu-cucunya pakai sepatu catnya emaknya. Jadi banyak barang-barang di dalam lemari saya itu kepunyaan Mami. Selama Mami sakit, Papi telaten sekali mendampingi Mami. Mulai dari menyiapkan makanan, menyiapkan obat, mengantarkan kontrol ke beberapa dokter di Jogja, di Jakarta, di luar negeri. Bahkan Papi setia memijiti Mami ketika Mami kesakitan di malam hari. Hampir setiap malam Papi kurang tidur karena memijit punggung. Kesakitan dipijit, karena dengan dipijit sakitnya berkurang. Itu yang dilakukan Papi. Dan teladan ini mengingatkan saya pribadi, juga untuk mengasihi pasangan saya. Baik ketika sehat maupun sakit, ketika senang maupun susah, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kami. Itu janji ikrar yang biasanya sama diucapkan oleh setiap pasangan Kristen ya. Dan melalui teladan itu, ikrar ini kemudian terngiang kembali dan menjadi teladan bagi saya.
Masih banyak kenangan yang saya lalui bersama Mami. Kalau diceritakan semua, tentu waktunya tidak akan cukup. Tetapi satu hal, kenangan ini tidak akan berhenti di 3 tahun saja pastinya. Sampai kapanpun, ketika ada peristiwa atau ada benda sesuatu, pasti kenangan itu muncul. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Didik, anak Mami yang kedua, adiknya Cik Lisna. Saya masih ingat banget ya, Mami itu seorang yang sangat kuat untuk memperjuangkan hidup dan jadi mulai dari kegagalan pernikahannya dia tetap memperjuangkan saya dan Cici. Itu saya melihat kekuatan Mami itu di situ. Jadi dia tetap istilahnya enggak, mungkin orang-orang lain mungkin belum tentu sekuat dia ya, tapi saya lihat Mami itu hebat. Dia tetap memperjuangkan hidup dan istilahnya tetap memberikan kehidupan yang baik. Dia menghadapi kenakalan saya pun istilahnya ya cukup kuat ya. Berkali-kali saya dimarahin Mami terus istilahnya. Nah terus selama perjalanan hidup itu tetap saya tidak merasa kekurangan. Mami tetap mencukupi dan dia tetap bekerja dengan baik. Sampai di akhirnya ketemu Papi Stefanus. Itu saya merasa menyempurnakan semua. Papi Stefanus itu juga tipe orang yang sangat memperhatikan keluarga saya juga Cici. Bahkan sampai anak-anak saya pun istilahnya tetap diperhatikan oleh Papi Stefanus. Itu makanya saya ingat banget sebelum Mami meninggal, di beberapa hari itu saya sempat berduaan sama Mami. Jadi pas kebetulan itu saya ada kesempatan berdua aja sama Mami. Saya sempat ngomong karena itu sudah sekitar mungkin 5 hari mungkin ya, hari kelima saya udah ngelihat Mami itu makin kesakitan. Saya sampai ngomong, Mam sudahlah Mam, nek memang Mami ndak kuat, tinggalin ndak apa-apa. Dan waktu itu saya sempat ingat lah, saya janji sama Mami bilang, saya akan makin baik hubungannya sama Papi. Itu janji saya. Sampai hari ini pun saya tetap berusaha untuk mengabulkan istilahnya janji saya itu. Karena waktu itu saya lihat Mami itu sudah makin kesakitan, saya udah makin nggak tega. Saya sampai ngomong sama Mami berdua, Mam sudahlah Mam, ditinggal aja nek emang anu. Mami cuma diem aja dan itu. Saya sampai ngomong, aku janji, Didik janji, hubungan sama Papi akan semakin baik. Dan aku tetap istilahnya tetap nemeni Papi. Itu yang saya sampai hari ini berjanji itu, dan saya akan selalu berusaha itu. Bahkan sehari ini pun sampai hari ini itu saya sementara ini ikut di rumah Papi karena rumah lagi dibangun. Dan itu saya memang berpikir saya istilahnya tidak mau di rumah lain, saya memang mau sama Papi. Ini mungkin kesempatan janji saya sama Mami waktu 3 tahun yang lalu itu. Jadi saya malah ngerasa senang bahwa ya inilah mungkin kesempatan pas di 3 tahun, pas rumah dibangun, saya harus dekat sama Papi. Jadi di situ saya ngerasa bahwa saya berhasil melakukan janji saya terhadap Mami. Ya mudah-mudahan pas di 3 tahun ini hubungan juga makin baik ya, kedepannya juga makin baik dan tidak ada hal-hal buruk lagi lah. Dan yang saya mau katakan ini sih, saya sangat berterima kasih kepada Papi Stefanus yang dia itu sangat baik memperlakukan saya, istri saya dan anak-anak saya. Itu yang istilahnya yang akhirnya saya berhasil meluluskan janji saya terhadap Mami. Gitu aja mungkin, kalau ada yang mau nambahin.
sore semuanya. Kebetulan kalau saya lebih, kan tadi sudah cerita tentang mami. Kalau saya lebih tentang 3 tahun ini tanpa mama, lalu bagaimana? Saya dulu berpikir bahwa grieving atau berduka itu punya expiry date. Jadi saya dulu berpikir, oh nanti setelah berapa tahun nggak akan sedih lagi. Ternyata itu tidak bisa, sama seperti kata-kata Bu Shirley. Itu suatu proses kehilangan yang setiap orang tidak bisa sama. Semua orang tidak bisa disamaratakan, nanti berapa tahun lagi nggak sedih lagi, itu tidak bisa ternyata. Setelah 3 tahun pun, tetap rasanya hati ini tuh ada yang ibaratnya tuh waktu saya ditinggal mama itu rasanya kayak patah hati. Nah lubang crack di hati ini ternyata sampai detik ini tidak sembuh saudara-saudara. Jadi memang berduka ini tidak bisa disamaratakan satu sama yang lain dan memang itu proses orang sendiri-sendiri. Yang membedakan adalah dari tahun ke tahun dan lebih tepatnya setelah 3 tahun apa sih tentang kehilangan mama ini, akhirnya saya menemukan damai sejahtera. Jujur sebelum ini saya sering sampai tanya sama papa, kenapa ya? Tuhan punya 1001 cara mengambil mama, kenapa Tuhan harus membuat mama 1 minggu terakhirnya harus, kalau kita tatapan orang awam kita akan berkata, kenapa 1 minggu terakhir mama sebegitu menderitanya? Tuhan tega banget sih gitu. Itu saya yang dulu saya jujur berkata seperti itu ke Tuhan. Kenapa ya Tuhan tega banget? Tuhan bisa aja loh sebenarnya, oke nih Lina mau tak ambil detik ini, celing bisa. Tapi enggak, Tuhan membuat mama harus berjuang 1 minggu. Dalam keadaan terakhirnya itu sebenarnya secara medis mama dehidrasi. Karena memang cairan infus yang masuk tidak bisa terlalu banyak, karena ginjal mama sudah kena. Dan 24 jam terakhir seperti kata-kata Bu Shirley, infus pun sudah tidak bisa masuk. Kenapa harus kami orang-orang terdekatnya melihat mamah berjuang sebegitunya? Dan yang buat saya membekas dan shock sekali sebenarnya lebih kepada perubahan fisik. Karena sampai mamah berubah sekali bentuknya. Nah itu yang dulu tuh saya tidak bisa terima jujur. Saya terus bertanya sama Tuhan kenapa. Ternyata setelah 3 tahun ini, dalam proses 1 tahun ini saya belajar bahwa ternyata dalam proses 1 minggu itu sebenarnya yang sedang diproses itu kami-kami ini yang mau ditinggalkan. Mamah memang berjuang betul, tapi mamah meninggalkan message yang penting untuk kami yang ditinggalkan bahwa ini loh, mamah ini adalah mamah yang begitu tangguh, begitu luar biasa untuk bertahan hidup, untuk berjuang untuk hidup, atau seperti kata Bu Shirley untuk semangat hidupnya. Kalau saya melihatnya sebagai, wah ini mamahku ini wanita tangguh gitu. Jadi memang ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi 1 minggu itu untuk melihat bahwa memang saya punya mamah yang begitu luar biasa tangguh menghadapi kehidupan ini. Nah, untuk menyimpulkan tadi juga kata-kata Bu Shirley, sebenarnya akhirnya saya menyimpulkan bahwa kemarin saya menemukan bahwa kata-katanya seperti ini, legacy is not what you leave behind, but who you leave behind. Jadi warisan bukan tentang apa yang mamah tinggalkan, barang atau apapun, tapi siapa kita hari ini itu yang menjadi warisan terbesarnya mamah. Jadi apa yang bisa kita serap, apa yang kita ingat dari mamah, itu sebenarnya menjadi warisan yang terbesar buat mamah. Jadi seperti kata Bu Shirley bahwa kita meneladani semangat hidupnya mamah, tangguhnya mamah itu yang akhirnya kalau kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita, itu sebenarnya warisan terbesar buat mamah. Dah, itu aja, Papa. Ya, selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pribadi, saya lebih pengen cerita tentang kenangan bersama Mak sih mungkin. Kalau dari semasa kecil, saya itu kan tinggal kalau siang itu di Malioboro. Nah,
saya mengenal sosok emak itu adalah sosok yang dia itu apa ya, kayak seseorang yang benar-benar tidak suka keributan gitu loh. Jadi dulu waktu kecil itu saya kan siang itu tinggal di Malioboro dan sering ketemu sama Alvin dan juga ada emak juga di Malioboro. Nah pada waktu itu pada waktu kita kecil, saya sama Alvin itu sering bertengkar, tapi selalu dilerai sama emak dan juga pokoknya emak itu selalu berpesan bahwa kita itu harus selalu rukun, nggak boleh berantem kayak gitu-gitu. Nah sampai pada akhirnya saya mengenal seorang emak itu adalah seorang yang bisa menjadi pemersatu di keluarga kami. Gimana kita itu kalau saya sebagai cucunya emak itu, saya melihat bahwa emak itu suka kalau cucu-cucunya kompak. Contohnya kayak kita tuh selalu dibeliin baju yang kembaran, terus sampai satu keluarga besar itu juga dibeliin baju yang kembar kayak gitu. Kemudian saya itu juga melihat emak itu adalah seorang yang tangguh dan juga mungkin buat sebagian orang yang nggak deket merasa bahwa emak itu cuek atau gimana, tapi kalau begitu kita kenal, kita itu mengenal bahwa emak itu adalah emak yang care sama kita kayak gitu, atau adalah orang tua yang care sama kita. Nah, mungkin di akhir-akhir hidupnya emak, saya beberapa kali mungkin menemani emak, saya melihat bahwa emak itu semangatnya tetap gak hilang dan juga mengajarkan saya untuk tetap selalu kuat dan juga tidak boleh patah semangat, seperti itu sih. Mungkin itu aja, mungkin bisa dilanjut. Thank you buat semuanya yang hadir, para hamba Tuhan yang luar biasa yang saya hormatin. Secara khusus untuk Bu Pendeta Shirley yang sudah boleh membawakan firman. Hari ini saya bersyukur oleh karena Tuhan yang begitu baik dalam hidup saya. Oktober adalah waktu yang sebetulnya banyak orang beranggapan hujan. Ya, tapi saya bilang Tuhan beri kesempatan untuk kalau kita boleh bersama-sama dengan Lina di tempat ini. Cuaca yang demikian indah itu membuat saya sadar bahwa apa yang sesungguhnya saya jalani sampai hari ini, saya boleh jadi sampai hari ini, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bu Sedi tadi menyampaikan tentang Mazmur. Kebetulan suatu hari yang lalu saya secara pribadi menuliskan. Dan ayat itu sama, yang bunyinya demikian. Dalam Mazmurnya Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan juga penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Menyadari semuanya itu bahwa Lina dipanggil Tuhan pada usia 71 tahun. Jadi saya pikir ayat ini tepat. Jadi bukan Lina diambil di bawah 70 tahun, 71 tahun. 3 tahun yang lalu 71, kalau sekarang hidup 74. Jadi kalau Lina ada sampai hari ini juga Lina akan mengalami proses pandemi yang luar biasa, yang mengganggu banyak hal di dalam hidup setiap manusia. Dan yang pasti bahwa PPKM yang dari mulai darurat level 4 dan 3, saya bersyukur hari ini kita berada ibadah di tempat ini tanpa harus mencari tim atau panitia gugus tugas. Bolehkah kami mengadakan? Dan kami sudah sepakat bahwa tempat ini bisa dipakai lebih daripada yang dimaksud, tapi kami hanya membatasin maksimal 60. Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, saya bersyukur karena hidup saya dari kecil, dari umur 14 tahun saya sudah keluar dari rumah, dan saya meninggalkan dari 7 bersaudara. Saya tidak diminta oleh siapapun
tetapi saya ada kesukacitaan untuk menjadi pribadi yang menjadikan hidup saya menjadi berkat buat keluarga. Satu hal yang saya selalu rindu sampaikan kepada Tuhan, jadikan hidup saya yang berkenan kepada Tuhan. Saya selalu mencari bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Kalau saya ditanya bahwa hidup saya bukan saya lagi, hidup saya adalah Kristus, hidup saya adalah memberi. Hidup yang memberi kepada siapapun yang saya jumpai. Siapapun saya akan melakukan. Ada banyak teman-teman di sini yang tahu bagaimana kinerja saya. Saya masih terus mencari. Karena apapun yang saya perjuangkan sampai hari ini, hidup memberi apakah sudah berkenan kepada Tuhan. Saya berusaha untuk hari-hari saya dengan keterbatasan menyadur ataupun membuat renungan. Saya berusaha karena saya bilang Tuhan hanya ini yang aku masih bisa lakukan. Dan saya bersyukur terakhir adalah bahwa bagaimana saya sampai 3 tahun ini, kalau Bu Seri katakan, bagaimana perjalanan 3 tahun? Tidak mudah, Bu. Ya. Tetapi saya percaya bahwa baik Tuhan maupun Lina sudah menitipkan kepada saya. Ada 3 anak, 3 mantu, dan 6 cucu. Itu yang harus saya jaga dulu. Dibandingkan dengan hidup saya. Jadi kalau saya ditanya lagi, apa yang ada, yang orang lain tidak suka itu yang saya ambil, yang saya makan, apa yang baik biarlah orang lain yang menikmati. Sampai di situ pun saya selalu bertanya lagi, Tuhan, jadikan hidup saya berkenan kepada Tuhan. Apalagi yang saya harus lakukan sehingga hidup saya boleh saya persembahkan sebagai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pribadi Lina bukan suatu hal yang mudah untuk saya lupakan. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, tertera di batu yang cukup besar, kelahirannya adalah tahun 1948. Ya, sebaliknya saya 1962. Bukan satu perkara yang saya hanya mengungkapkan tanpa sebuah fakta. 14 tahun pernikahan, 14 tahun usia yang berbeda. Saya bersyukur bisa mendampingi Lina 32 tahun. Kalau ada sampai hari ini 35. Ya, saya tidak tahu yang ada di sini, mungkin ada yang lebih, tapi ada yang belum sampai 32 tahun. Saya pernah menyampaikan bahwa saya berusaha di dalam berbagai keperbedaan. Di dalam keperbedaan usia pun saya selalu belajar untuk menjadi pribadi yang mau menerima pasangannya dan menerima untuk apa kekurangannya, dan saya berusaha untuk melakukan. Ya, biarkan ini menjadi satu kenangan yang kalau mungkin teman-teman yang ada di sini diberi kesempatan akan naik, akan memberikan kesaksian. Tetapi saya bilang bahwa apapun yang menjadi sebuah perjalanan hidup saya, itu menjadi komitmen saya untuk sampai hari ini mendampingin anak, menantu, dan cucu. Kiranya Tuhan terus akan memakai hidup saya dari segala keberadaan saya. Apapun yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan untuk menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran di tempat ini, dan juga bagi sahabat, bagi teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada, yang sudah mengikuti Zoom meeting pada sore petang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan berakhirnya sedikit cerita dari Pak Stefanus Wijaya, maka itu adalah bagian akhir dari pertemuan kita sore hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh keluarga besar Stefanus Wijaya mengucapkan terima kasih untuk seluruh perhatian, seluruh doa yang diberikan kepada kami. Saya melihat banyak sekali yang ikut secara live streaming, banyak orang yang masih mencintai Mami. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya
apa yang terjadi sore hari ini boleh menjadi kenangan yang indah buat kami dan buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.